Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal aradain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an. Nah, kita melanjutkan kembali ya teman-teman dars tafsir kita, yang mana dars tafsir kita pada hari Rabu tanggal 17 Juni ini itu di jam sekarang ya, jam 5.30 ya, atau sekarang itu 5.41, karena ya Ana malam 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 hari ini tidak bisa teman-teman, karena Ana nanti sore mau ke Surabaya. Jadi ya Ana ajukan ya teman-teman ya, memajukan memajukan jadwalnya seperti itu. Nah, yang biasanya hari Rabu ini jam 8 malam, sekarang jam habis subuh ya, seperti itu. Nah, kita mulai teman-teman. Dan ini pembahasannya masih surah At-Tin ya teman-teman ya. Masih surah At-Tin yang kemarin itu selesai di ayat yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya. Yang tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, ayat kelima. Nah, ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian ayat yang ke-6 teman-teman. Ya, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, di ayat ke-6 ini teman-teman, itu ayat ini membicarakan tentang istisna ya. Istisna itu pengecualian karena ada huruf illah ya. Nah, ayat ini menjelaskan pengecualian dari ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu ya ayat kelima ini ya teman-teman ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan juga ayat keempat ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana kemarin telah kita bahas bahwasanya eh, lebih spesifiknya ayat kelima ya teman-teman ya. Lebih spesifiknya tuh ayat kelima. Ya, ayat kelima itu membahas tentang makna dari asfala safilin ya. Kami apa namanya? Kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, atau kami mengembalikan manusia itu ke tempat serendah-rendahnya ya. Nah, di sini para ulama itu berbeda pendapat teman-teman. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya eh, mengembalikan ke tempat serendah-rendahnya itu ke apa? Yang pendapat pertama yaitu ke umur yang paling hina ya, atau umur masa tua atau masa pikun teman-teman. Ya. Yaitu masa usia setelah masa muda dan masa kelemahan setelah masa kekuatan, hingga dia menjadi seperti bayi dalam hal kondisi fisik dan akal. Berarti ayat ini ya, atau ayat kelima ini itu berbicara tentang perkembangan manusia dari waktu ke waktu, teman-teman. Nah, kalau misalkan pendapat pertama ini kalau misalkan pendapat pertama ini ya, berdasarkan pendapat pertama yaitu manusia dikembalikan ke masa pikun atau usia tua, berarti pengecualian ini bersifat terputus, teman-teman, munqati.
Ya, munqati. Berarti artinya adalah lakinnalladzina amanu. Akan tetapi orang-orang yang beriman. Jadi artinya itu bukan kecuali orang-orang yang beriman, tapi akan tetapi orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Dikarenakan pikun dan umur tua renta itu menimpa semua orang, teman-teman. Baik baik yang mukmin atau yang kafir. Ya, semua manusia ya, teman-teman ya. Semua manusia jika Allah Subhanahu wa taala berikan dia umur panjang, maka siklusnya akan seperti itu. Siklusnya akan seperti itu. Bayi, balita, ya, kemudian eh, masa remaja, ya, masa remaja, kemudian masa dewasa, baru setelah masa dewasa itu masa tua, teman-teman. Ya, masa tua. Ya, masa masa remaja, masa-masa kuat ya, masa-masa kuat itu masa-masa umur 40 gitu ya. Umur 40 ya. Kemudian masa tua ya. Masa tua dan ini terjadi semua orang, teman-teman. Semua orang dan semua manusia tanpa terkecuali ya, terkecuali ya. Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang ya, seperti itu. Nah, sehingga jika pengecualian tersebut dianggap mutasil ya, maka maknanya menjadi kurang tepat. Ya iyalah ya. Ya iyalah ya, kurang kurang tepatnya bagaimana? Kalau kurang tepatnya ya kan seperti tadi ya, teman-teman ya. Kurang tepat ilah ini maknanya mutasil itu kurang tepat. Karena ya tua renta itu menimpa semua orang, baik yang mukmin dan yang kafir. Akan tetapi, teman-teman, di sini ada pembeda, teman-teman. Ya, walaupun uh, usia tua atau pikun ya, atau lupa itu menimpa semua orang, tapi di sini ada pembeda antara tuanya orang mukmin dan tuanya orang kafir. Apa bedanya? Bedanya di sini ya, di sini dikatakan Ad-Dhahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas berkata, "Idza kana al-'abdu fi syababihi katsiratus shalah, katsiratus shiyam was shadaqah, tsumma dha'afa amma kana ya'malu fi syababihi ajrallahu azza wa jalla maka kana ya'malu fi syababihi." Apabila seorang hamba, ini hamba mukmin ya, teman-teman ya. Hamba mukmin, ya. Hamba yang mukmin. Di masa mudanya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kemudian ia melemah, ya, kembali ke masa tua, atau mungkin lagi sakit yang qadarullahu masyafa'al ya, teman-teman ya, itu tidak bisa mengerjakan amalan yang dahulu yang sering dia kerjakan, ya. Apa balasannya? Kata sahabat Ibnu Abbas, teman-teman, ya, dari amal-amal yang biasa dia lakukan di masa mudanya, ya, karena faktor usia atau karena faktor sakit, maka di sini sahabat Ibnu Abbas mengatakan, maka Allah Azza wa Jalla akan tetap mengalirkan pahala amalan yang biasa dia lakukan di masa mudanya. Ya, inilah pembeda dari tuanya orang yang beriman dan tuanya orang kafir. Ya, seperti itu. Mungkin mungkin kayak gini, teman-teman. Mungkin teman-teman apa namanya, ada anggapan kita kita sering lihat bahwasanya tuanya orang kafir itu mungkin dia tuh masih kuat, teman-teman. Umur 70, umur 80 ya. Anak lihat, teman-teman, anak lihat orang orang India ya, kalau nggak salah ya. Dia Hindu, teman-teman. Dia Hindu, umurnya tuh paling panjang 120 umurnya. Ya dia masih ya apa ya, dia tuh udah tua renta sih, udah nggak bisa bicara lagi dia nunggu nunggu mati ya, teman-teman. Nunggu meninggal dia tuh ya, umurnya tuh panjang ya. Nah, pembedanya ya ini, pembedanya ini, orang mukmin, orang tua yang mukmin ya, itu kalau sudah tua dan dia dulunya rajin beramal, maka pahalanya akan Allah alirkan, teman-teman. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir walaupun mungkin dia secara umur dia kuat, ya, secara umur dia ini dia nggak dapat apa.
Dia nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa ia lakukan saat dia mukim lagi sehat. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun usia tua itu menimpa semuanya, tapi di situ ada perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang mendasar, yaitu apa? Kalau orang mukmin, ya, dia mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir tidak, walaupun mungkin secara faktor umur, mungkin orang kafir yang mungkin orang kafir yang mungkin umurnya lebih panjang dan lebih kuat. Ya, itu tidak penting ya teman-teman ya. Umur panjang dan apa namanya? Umur panjang dan kuat kuat di masa tua itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Karena apa? Karena yang pentingnya itu apa? Hasil dari kita tuh beramal, teman-teman. Hasil dari kita beramal akhirat, ya, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan, teman-teman. Ulama yang memegang pendapat pertama juga menyatakan, kami kembalikan mereka ke tempat serendah-rendahnya sehingga hilangnya akal mereka dan terputusnya amal perbuatan mereka. Ya, maka tidak dicatat lagi kebaikan bagi mereka kecuali orang-orang yang beriman. Ya, seperti itu. Jadi jadi mereka ya semua orang mukmin dan kafir itu akan Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ke usia tua atau masa pikun ya, ke usia tua ya gitu ya, teman-teman ya. Hingga akal mereka hilang dan terputusnya amal perbuatan, teman-teman. Ya. Maka 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 bagaimana? Maka orang yang khusus orang yang beriman itu ya itu akan mendapatkan pahala. Ya, itu akan mendapatkan aliran pahala. Ya, maka tidak dicatat lagi kebaikan mereka. Iya, teman-teman. Ya, jadi semuanya itu akan mengalami masa masa tua. Ya, Ana, kemudian kalian yang ada di sini ya, itu kita pasti semuanya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, pasti kita ke masa tua, teman-teman. Pasti. Itu sudah siklus hidup manusia, ya, seperti itu. Nah, ini makna dari yang pertama, teman-teman, ya, atau istisna munqati, ya, pengecualian yang sifatnya terputus, ya, seperti itu. Nah, adapun makna dari tafsiran kedua, yaitu apa, teman-teman? Tafsiran kedua maknanya adalah ya, ini ya, makna kedua ya, maknanya adalah kemudian kami kembalikan orang kafir itu dalam neraka. Jadi makna yang kedua ini lebih spesifik, teman-teman. Lebih spesifik menyebutkan bahwasanya al-insan ya, ini di sini al-insan ya, di dalam ayat ini itu dia bermakna orang kafir. Ya, bermakna orang kafir. Nah, ya ini kita kita ini teman-teman kita baca ya penafsirannya. Nah, kalau misalkan kita mengambil makna yang kedua, berarti pengecualian ya, sifat pengecualian di ayat ke-6 ini berarti sifatnya tersambung, teman-teman. Muttasil ya. Dari kata ganti pelaku yang dari kata ganti pelaku pada kalimat rodaknahu ya. Hu ya, di ini ya, hu. Kami kembalikan dia karena kata tersebut bermakna jamak manusia secara umum ya. Berarti artinya seperti ini, teman-teman. Roda danal insan asfala safilin minanar illaladina aman. Ya. Kami kembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya di neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena mereka tidak akan dikembalikan ke dalam neraka. Ya. Jadi, kalau kita berpegang pada pendapat yang kedua, berarti pendapat yang kedua itu spesifik mengatakan bahwasanya al-insan itu kafir, teman-teman. Al-insan itu orang kafir. Tsumma roda danal kafir ila asfalasa filin.
illal ladzina amanu. Fala yadkhuluna ila asfala safilin. Itu maknanya teman-teman, ya. Maknanya seperti itu. Maka dari sini istisnanya nyambung, pengecualiannya nyambung, ya, seperti itu. Nah, ya, di sini dikatakan roda dan al insana kullah, ya. Kami kembalikan manusia itu semuanya pada tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka tidak mereka tidak masuk ke dalam tempat neraka, ya, seperti itu. Jadi asfala safilin itu dimaknai anar, kemudian al insan itu dimaknai al kafir. Ini atas pendapat kedua, ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Ghairu mamnun itu artinya adalah ghairu munqati, tidak terputus. Maksudnya, bagi mereka terdapat pahala yang terus-menerus dan tidak terhenti sebagai balasan atas ketaatan mereka. Pengecualian dalam ayat tersebut adalah pengecualian yang menunjukkan keluarnya orang-orang beriman dari hukum dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Ya, seperti itu. Ya, ini dua makna ini mutaqarib ya, teman-teman ya. Kilahuma mutaqarib. Ya, dua makna ini saling berdekatan. Ya, makna yang pertama yaitu semua orang dikembalikan kepada pikun, ya, ke masa tua, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, uh, tadi telah kita bahas bahwasanya kecuali orang-orang yang beriman, walaupun mereka itu masuk ke dalam masa pikun, tapi mereka dapat aliran pahala, ya, dapat aliran pahala dari amalan yang biasa dia lakukan semasa mudanya. Ya, itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, di sini disebutkan roda denal insana ila asfala safilin, teman-teman. Kami mengembalikan semua manusia, ya, ke asfala safilin, ke neraka, ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kecuali orang-orang yang beriman, mereka diselamatkan dari neraka, ya. Seperti itu. Nah, kenapa teman-teman? Karena kita semua nanti di hari akhir, ya, di akhirat itu akan melihat neraka, teman-teman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidaklah semua orang dari kalian itu akan warid. Apa itu warid? Warid dalam bahasa Arab itu ini masdar ya, teman-teman. Fi'il madinya itu waroda. Waroda itu ada dua makna. Ana baca dua makna ini di syarah Aqidah Thahawiyah, Aqidah Wasitiyah, karya Syekh Soleh Al-Utsaimin. Ya. Waroda, makna yang pertama, itu kita tuh melihat. Jadi waroda tuh teman-teman, ya, waroda itu artinya nyamperin. Ya, kita itu yang makna yang pertama artinya nyamperin. Jadi kita melihat. Berarti kalau makna yang pertama, semuanya mukmin dan kafir itu akan melihat neraka. Dan yang akan masuk ke dalam neraka siapa? Teman-teman? Hanya orang kafir. Orang mukmin tidak. Ya. Makna yang pertama ini diambil dari makna surat Al-Qasas, teman-teman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang sedang kabur, ya, yang sedang kabur ke Madian. Yang mana pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam, ya, itu ya habis melakukan, ya, pembunuhan yang tidak sengaja, ya, teman-teman, ya. Ketika beliau ingin menyelamatkan Bani Israel dari bangsa Qibti. Ya. Kemudian Nabi Musa lari ke Madian, ya, kabur ke Madian. Nah, pas waktu di Madian itu mendapati dua orang, teman-teman. Ya. Mendapati dua orang. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan seperti ini, teman-teman. Walamma waroda ma'amadiyana.
wajada alaihi ummatam minan nasi yasqun. Walama waroda ma'amadian. Itu artinya seperti tadi, teman-teman. Berarti Nabi Musa alaihi salam cuman nyamperin air di Madian. Ya, nyamperin air Madian seperti itu. Ya, jadi waroda di makna yang pertama ini adalah nyamperin, ya, atau mendatangi, mendatangi. Ya, kalau ya kan itu masuk akal ya teman-teman ya. Kalau kita mendatangi tempat bukan berarti kita masuk ke dalam tempat tersebut, ya. Kita mendatangi toko, ya udah berarti kan kita di depan tokonya itu kan sudah termasuk mendatangi tanpa masuk ke dalam toko tersebut, ya. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kita semua akan masuk ke dalam neraka. Nah, makna yang kedua ini sesuai dengan makna yang di surat Atin ini ya teman-teman. Semua orang akan masuk ke dalam neraka, tapi yang diselamatkan siapa? Orang-orang mukmin. Ya, seperti itu. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami, ya semoga bisa dipahami dari apa yang Ana jelaskan. Nah, kemudian setelah itu ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu, ya. Hitop, ya, hitop ini, seruan dalam ayat ini itu ditunjukkan kepada manusia yang kafir, teman-teman. Ya. Telah jelas semua yang ada di langit dan di bumi ini, ya. Kenapa kok masih tidak percaya hari akhir, ya. Wahai manusia yang kafir, ya. Setelah adanya bukti yang nyata dari yang ada di langit dan di bumi, kenapa kamu masih mendustakan hari pembalasan? Kenapa? Why, man? Ya, ya. Pada di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir itu menantang teman-teman, menantang Nabi. Ya, jadi mereka menggali kuburan, yang mana kuburannya itu udah lama teman-teman, kuburan lama. Ya, kuburan lama, dan di situ ada tulang belulang saja. Tulang belulang itu mereka angkat, kemudian mereka datangin ke Nabi. Mereka bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Tuhanmu bisa nggak nyusun kembali tulang-tulang ini menjadi manusia utuh? Ya maka Nabi Muhammad mengatakan, aja, iya bisa. Semua orang, orang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ahwanu alaih. Itu surat apa teman-teman? Allahu ya bada'ul khalqa thumma yu'idu. Ya pokoknya itu ya teman-teman ya. Karena ya kalau misalkan kita lupa ayat, jangan direka-reka, ya jangan di reka-reka seperti itu ya. Jangan di apa namanya? Jangan ditebak, ya jangan ditebak. Nah, ya bentuk istifham yang ada di ayat ini kan ayatnya itu maknanya istifham teman-teman, pertanyaan. Itu berfungsi untuk mencela atau dalam istilah lainnya itu apa, istifham atau bih, istifham taubih. Dia tuh pertanyaan tapi sifatnya tuh mencela teman-teman, ya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan pertanyaan ini itu maksudnya mencela. Tapi lihat ya teman-teman, ini balaghatul Quran ya teman-teman ya, balaghatul Quran. Walaupun ini sifatnya mencela teman-teman, atau istifham atau bih, lihat ungkapannya seperti apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ya, ungkapannya tuh indah teman-teman ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, tidak seperti kita yang mungkin ketika kita marah atau kita menghadapi orang yang stres atau orang yang gila atau orang yang apa, kita tuh langsung mukul gitu teman-teman. Kita langsung mukul, suara kita tinggi. Ya.
Nah, ini Allah tidak, teman-teman ya. Allah tidak di dalam ayat ini ya, di dalam ayat ini itu khitabnya untuk orang manusia kafir yang membangkang, yang apa, teman-teman? Yang membangkang, yang tidak beriman kepada hari akhir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan seperti ini, ya. Tidak mengatakan fama ya kufar gitu. Enggak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan fama yukadzibuka ba'du biddin, ya, seperti itu. Nah, maksudnya adalah wahai manusia, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu dan ya Allah menciptakanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan bahwa Dia mampu mengembalikanmu ke keadaan yang serendah-rendahnya, maka apa yang mendorongmu untuk mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan? Ya, seperti itu teman-teman maknanya. Ya, maknanya seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil, ya. Maksudnya adalah bukankah zat yang telah melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu yang telah kami sebutkan itu merupakan hakim yang paling bijaksana dalam penciptaan dan pengaturan, ya. Maka bagaimana mungkin engkau mengira bahwa tidak akan ada kebangkitan kembali setelah pembalasan? Dalam ayat ini terdapat ancaman sangat keras bagi orang-orang kafir. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya teman-teman ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat? Karena itu bentuk bentuk dari kebijaksanaan Allah yang sempurna, teman-teman. Ya. Itu bentuk dari kebijaksanaan Allah yang sempurna, bentuk keadilan Allah yang sempurna. Karena kenapa? Karena dunia itu tempat tidak adil, teman-teman. Ya. Dunia itu tempatnya tidak adil. Ya. Kalau kalau buktinya bisa dicari sendiri ya teman-teman ya. Buktinya terlalu banyak. Ada orang yang dizalimi, kemudian dibunuh, diambil diambil hartanya, dirampok hartanya. Kemudian di akhirat nggak ada pembalasan gitu. Kemudian di akhirat dia tidak mengambil haknya gitu. Kayak gitu. Ya berarti itu berarti menandakan Tuhannya tuh zalim, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada hari akhirat atau tidak ada hari kebangkitan, berarti itu Tuhan yang zalim. Tuhan yang zalim. Ih, berarti kasihan dong. Berarti kasihan dong, teman-teman. Orang yang dizalimi, orang yang dibunuh itu, ya kan? Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan dia dibunuh dan dizalimi, terus di akhirat nggak ada penuntut balas, ya berarti kasihan dong, ya kan? Di dunia tidak adil, di akhirat pun tidak adil kayak gitu. Nah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Itu berarti keyakinan dari agama selain Islam ya, teman-teman ya. Agama selain Islam tuh mereka mereka berkeyakinan bahwasanya kalau manusia mati ya udah selesai gitu. Ya udah selesai. Di akhirat tuh nggak ada apa-apa. Jadi keyakinan mereka tuh orang yang mati ya selesai. Kayak kayak hewan gitu, teman-teman. Kayak hewan. Hewan mati dimakan ya udah selesai, selesai, selesai gitu. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Nah terus penghakimannya di mana? Di dunia. Nah, di dunia juga penghakimannya nggak adil, ya. Nah, terus mau dari mana justice itu teman-teman? Kalau misalkan seperti itu, dari mana datangnya keadilan? Ya, seperti itu. Nah, ya jadi di apa di Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari akhirat, kemudian menetapkan bahwasanya setelah kematian itu ada kebangkitan, itu di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, sama keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Karena kenapa? Karena di sanalah kita akan kita akan mendapatkan keadilan yang hakiki, ya, keadilan yang hakiki.
para manusia nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mengelak, teman-teman. Tidak bisa mengelak dan tidak bisa beralasan. Karena kenapa? Karena saksi dari kita nanti di hadapan Allah itu anggota badan kita, teman-teman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun." Bima kanu ya'malun ya. Sebentar, kita cari dulu. Bima kanu ya'malun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nah, oh bima kanu yaksibun, teman-teman, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, ya, pada hari ini yaitu di akhirat, teman-teman, kami mengunci mulut-mulut mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut-mulut, ya? Kenapa tidak memakai mulut kita melakukan apa? Melakukan apa namanya, teman-teman, persaksian. Karena mulut itu bisa ngeles, teman-teman. Mulut itu bisa ngeles, ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, dan tangan mereka itu nanti yang akan berbicara dan juga kaki mereka yang akan memberikan saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Jika misalkan anggota badan kita yang ngomong, itu anggota badan kita tidak akan ngeles, teman-teman. Apa tangannya orang membunuh nanti di akhirat akan mengatakan, iya, wahai Tuhanku, aku membunuh orang itu. Aku mengambil harta itu. Kakinya juga nanti akan apa namanya memberikan persaksian. Iya, wahai Tuhanku, aku berjalan ke dia untuk membunuhnya. Seperti itu, ya kan? Nah, maka di apa namanya? Disebutkannya hari akhirat itu adalah bentuk dari kebijaksanaan Allah yang paling sempurna atau keadilan Allah yang paling sempurna. Nah, benar, teman-teman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini ya tadi ya teman-teman ya, yang apa kebangkitan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dan juga dialah yang mengulanginya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah jugalah yang akan mengembalikan kita, yang akan membangkitkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ahwanu alaih. Dan kebangkitan ini ya, itu lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Luqman ya, teman-teman. Sebentar. Anak cari dulu. Nah, ya Luqman ayat 28. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian, tidaklah pembangkitan kalian itu kecuali seperti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan satu jiwa. Tandanya apa? Tandanya ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya namanya manusia ya teman-teman ya. Tapi namanya manusia kafir ya nggak ada rasa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian adapun makna tentang ahkamul hakimin adalah ahkamul hakimin qada'an wa adalan. Ya. Zat yang paling adil dan yang paling tepat dalam memberikan keputusan dan menetapkan hukum. Nah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai membahas tentang tafsir surat At-Tin ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada hadis mengenai surat At-Tin, teman-teman. Ya, hadis mengenai surat At-Tin ya dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a minkum bi watini wa zaitun fantaha ila alaisallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin." Wa man qara'a la uqsimu bi yaumil qiyamah fantaha ila alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala. Wa man qara'a surah al-mursalat fabalagha fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun faqul amanna billah. Jadi di sini hadisnya itu mengatakan bahwasanya ketika kita membaca surat At-Tin sampai akhir ya, sampai ayat ke-8 tadi, alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka setelah itu kita mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian ketika kita membaca surat Al-Qiyamah sampai akhir, teman-teman, sampai akhir, sampai ayat 40, ya, kita mengucapkan bala, bala. Kemudian setelah itu, ketika kita membaca surat Al-Mursalat, ya, sampai ke ayat yang terakhir, ayat ke-55, ya, maka kita mengatakan amanna billah. Itu hadis yang sangat terkenal ya, teman-teman ya, sangat terkenal di kalangan kita ya, di kalangan kita. Nah, akan tetapi ya, nah ya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, teman-teman ya. Ya hadis yang ini ya, hadis yang lengkap ini itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Nah, akan tetapi hadis yang lain itu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi Imam At-Tirmidzi itu meriwayatkan sampai ini doang, teman-teman. Ya. Sampai ini. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, jadi Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadisnya itu lebih pendek daripada Imam Abu Dawud. Ya. Maka apa status hadis ini, teman-teman? Status hadis ini menurut Imam Asy-Syaukani, teman-teman. Dan juga ana lihat dari Dorar.net ya, dari dorar.net, hadisnya dhaif. Ya. Wal haditsu dhaifun inda aktsari muhaddisin. Ya, hadis tadi itu dhaif. Dhaif. Ya, seperti itu. Hadisnya dhaif. Kalau di dorar.net itu kalau nggak salah apa ya? Mereka bilangnya itu dhaif maktub, teman-teman. Ya, dhaif maktub. Ya. Nah, namun hadis ini dinilai lemah, dhaif oleh mayoritas ahli hadis. Dan di sebagian tahqiq menyebutkan di dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui namanya, ya, yang tidak diketahui maknanya. Berarti hadisnya munqati ya, teman-teman ya. Hal ini disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri dalam kitab sunannya. Imam At-Tirmidzi mengatakan wafihi, ya, wafihi, dan di dalam hadis itu wafihi rajulun lam yusamma ya, atau wafihi rijalun kalau nggak salah, teman-teman. Antara dua makna itu ya. Wafihi rajulun atau rijalun lam yusamma. Ya, Imam At-Tirmidzi sendiri yang bilang, teman-teman, bahwasanya hadis ini ya, hadis yang ini yang sampai bala wa ana ala dzalika minasyahidin itu ada satu orang atau beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Berarti munqati, hadisnya munqati. Nah, dan munqati itu salah satu dari jenis hadis dhaif. Nah, hidayatu surah. Ya, ini anak ambil dari kitab Aisarut Tafasir ya, teman-teman. Karya Syekh Abu Bakar bin Al-Jazairi rahimahullah ya. Itu ada 4. Yang pertama, ayat atau surat ini menjelaskan berbagai manfaat buah tin dan zaitun serta anjuran untuk menanam kedua pohon tersebut dan merawatnya dengan baik ya. Jadi karena memang buah tin dan buah zaitun itu gizinya lengkap ya, teman-teman ya. Gizinya lengkap. Tapi apakah bisa tumbuh di Indonesia, teman-teman?
Karena kan yang kemarin kita pelajari, buah tin itu kan antara di Palestina, ya di Palestina itu kan mereka kan ini teman-teman, Asia Barat itu kan dua musim. Asia Barat itu kan globalnya ya, secara globalnya itu padang gurun teman-teman. Apakah bisa tumbuh buah tin, khususnya buah tin ya teman-teman ya, di daerah tropis seperti Indonesia ini teman-teman. Ya wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Mungkin mungkin bisa tumbuh, tapi hasilnya tidak tidak seori tidak seori yang di Palestina mungkin ya. Karena Palestina tuh ya sebagian sebagian tempatnya itu ya tuh tropis teman-teman. Sebagian tempatnya itu hijau yang di Palestina ya. Kalau daerah Al-Quds sama Masjidil Aqsa tuh ya daerahnya ya nggak terlalu kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang tidak terlalu gersang teman-teman, tapi masih padang pasir, masih padang pasir ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua menjelaskan kemuliaan dan kehormatan Mekkah serta kesucian tanah haram. Ini diambil dari ayat ketiga ya teman-teman ya. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, jadi kota Mekah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah ya, menjadikan sumpah. Yang anak tahu kota Mekah itu ya, yang sependek anak tahu ya teman-teman ya. Itu Allah dijadikan sumpah oleh Allah dua kali teman-teman. Di surat Al-Balad sama surat surat Akhir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Al-Balad itu menurut mayoritas ulama tafsir itu Mekah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menjelaskan karunia Allah kepada manusia, yaitu bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam bentuk yang paling baik dan susunannya paling sempurna. Ya, tidak tidak seperti hewan ya, teman-teman ya. Tidak seperti hewan eh, yang mana di antara hewan itu ya ikan ya, ikan paus atau ikan apa gitu, antara kepala, badan dan ekor itu satu garis, teman-teman. Satu garis. Ya, kita juga tidak seperti jerapah yang mana jerapah itu kalau mau minum itu apa? Denguk, teman-teman. Denguk. Jadi kepalanya itu ke bawah ya, seperti itu. Dan kita juga tidak seperti singa yang buas ya, yang buasnya minta ampun ya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang keempat, menetapkan besarnya karunia Allah kepada seorang muslim, yaitu Allah memanjangkan umurnya. Apabila ia telah lanjut usia dan mengalami kepikunan, ya, tetap dicatat baginya seluruh amal kebaikan yang dahulu biasa ia kerjakan, dan ia tidak dibebani dengan keburukan yang dahulu ia tinggalkan. Ya. Jadi hanya kebaikannya yang dicatat ya teman-teman, keburukannya tidak. Keburukannya tidak. Ya, seperti itu. Dan dia tidak dibebani dengan keburukan yang dahulu dia tinggalkan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Akh Andre, Oh Suci, Akh Wahyu, sama Abu Sama. Oh, Abu Sama ini lagi, Ustadz, hadir lagi. Ya, gimana Oh Suci? tidak ada Ustadz. Yakin? Nama Ustadz. Ya, oke. Nah, syukuran. Akh Andre, ada pertanyaan? Halo, Akh Wahyu. Ini ini Akh Wahyu yang tadi malam hadir ya, yang ini ya, Dars Idofi Fikih ya. Abu Sama. Nggak ada jawaban ya. Nah, ya kalau tidak ada, mari kita akhiri teman-teman. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, naktatim bidu'a kafaratil majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.